pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Berapa banyak yang hari ini Bapak Ibu tetap semangat kita beribadah, amin. Kita percaya walaupun di tengah pandemi ini Tuhan tetap hadir, amin. Dan kita percaya juga pasti kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini, karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dan di awal bulan Agustus ini kita mulai beribadah, kita mulai membuka ibadah di BGB Plaza. Kita percaya bahwa makin banyak jiwa-jiwa yang akan datang hadir tempat ini bersama-sama dengan kita, amin. Haleluya. Sebelumnya saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang angkat ke atas yang siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan puji firman Tuhan. Lebih semangat lagi.
Bapak Ibu yang memberikan persembahan persepuluhan atau ucapan syukur, boleh persiapkan. Jika persiapan sudah, boleh diangkat diangkat persembahannya. Kita mau berdoa. Bapak kami jauh syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini Bapak. Kami akan memberikan yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu. Dan Kau saja Tuhan yang mengurangi setiap persembahan kami. Kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam persembahan ini Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan kami yang ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Setiap yang mau bersuka cita memberikan persembahan, sama-sama kita katakan. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak,
Bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita satu jadi dalam doa kita menjawab sama puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dan berkat Tuhan sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa untuk beribadah kembali di tempat ini karena kuasa kami dan kuasa-Mu Tuhan biar Kau memberkati kami Tuhan Yesus di tempat ini. Tuhan saat ini kami naikkan doa siapa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pembicara kami saat ini itu Bapak Pendeta kami sendiri Tuhan, Bapak Pendeta Prof. Hapsi Mamora Tuhan. Terus Tuhan Kau berkati dia, perlengkapi dia dengan senjata ilahi-Mu Tuhan. Kami percaya Kau mencukupi semuanya Tuhan, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kau pelihara dia Tuhan, bahkan apa yang akan menjadi isi hatinya hari ini biarlah menjadi itu adalah menjadi suara hati-Mu Tuhan, biar dia bisa memberkati kami semua di tempat ini Tuhan. Dan ketika kami pulang nanti Tuhan, kami jangan sama seperti kami datang. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala rohani kami, Pendeta Dr. Insinyur Diko Natara Hojo. Tuhan terus urapi dia Tuhan dengan berkat-Mu, dengan urapan-Mu yang dari surga Tuhan. Dan kasih karunia sejati turun atas dia Tuhan, sehingga banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Wewe Komulyono Tuhan. Terus tambahkan berkat buat-Mu Tuhan. Libatkan dia dari surgawi-Mu Tuhan, supaya apa yang menjadi isi hatinya Tuhan adalah isi hati daripada-Mu Yesus. Tuhan kami juga berdoa buat Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Prof. Hapsi Mamora Tuhan, terus berkati dia Tuhan. Berkati setiap apapun yang menjadi pergumulan hidupnya Tuhan. Istri anak-anaknya Kau berkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Biar berkat dari surgawi menyerahkan kehidupan keluarganya Tuhan. Kami percaya Bapak Pendeta kami adalah Bapak Gembala kami Tuhan, yang membalakan gereja ini Tuhan. Terus kami tambahkan urapan-Mu yang lebih lagi Tuhan Yesus, supaya dia bisa apa yang menjadi si hatinya, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan Kau jawab Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun ini Tuhan bukan tahun yang biasa-biasa saja, melainkan di tahun yang penuh urapan-Mu Tuhan. Kami percaya melalui Bapak Gembala kami semua bisa juga diurapi dan bisa bangkit kembali Tuhan Yesus, bisa mendapatkan urapan dan lawatan yang luar biasa Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan lagi dalam pelayanan-pelayanan Bapak Pendeta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jiwa-jiwa baru. Kami percaya Tuhan 500 jiwa akan Kau tambah-tambahkan tempat ini Tuhan, bukan tidak kemungkinan Tuhan. Kami percaya Kau selalu yang membukakan tingkap-tingkap surgawi, biar apa yang menjadi harapan kami serahkan dengan dalam tangan kasih. Kami percaya Kau Bapa yang tidak pernah tidur, Kau Bapa yang menjadi tahu apa yang menjadi seruan-seruan doa kami. Dan kami percaya doa yang diucapkan dengan hati itu yang akan Kau rawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk manajemen Blue Pasa Tuhan. Berkati terus manajemen ini Tuhan, supaya lebih maju lagi, lebih Kau berkati lagi jiwa-jiwanya Tuhan. Dan kami percaya urapan Allah-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kota Bekasi dan Indonesia Tuhan. Pulihkan Kota Bekasi, di mana Kota Bekasi di dalam zona merah Tuhan, di mana penyakit COVID Tuhan. Kami percaya ini adalah daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu terbebas dari semua sakit penyakit ini. Kami percaya Kau lawat Kota Bekasi, Kau lawat Indonesia Tuhan, Kau pulihkan dari keadaan yang seperti semula Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan Kau
berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami satukan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Beri pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita.
Satu hal kerinduan kami, Tuhan mengenal isi hati kami. Hanya dekat Tuhan saja kami mampu menjalani hidup ini. Dunia semakin jahat, dunia semakin gelap, dunia semakin banyak tantangan, dunia semakin banyak persoalan. Bahkan dunia menuju daripada kebinasaan. Tetapi satu hal rancangan Tuhan dalam hidup kami masuk ke dalam rancangan Tuhan, yaitu menuju keselamatan. Kami percaya Tuhan di pagi menjelang siang hari ini, semua anak-anak-Mu yang hadir dalam nama Tuhan Yesus, ada perjumpaan khusus dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan memulihkan setiap hidup kami. Firman-Mu yang hidup boleh menolong kami. Kami tidak sekedar mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, pulihkan kami semua, kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman-Mu yang siap terima firman Tuhan di pagi ini. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, saya percaya tidak mengurangi kasih Tuhan untuk memberkati kita. Saya percaya tantangan ibadah perdana di pasca pandemi ini, di new normal ini, Bapak Ibu Saudara, karena masih banyak orang di luar sana takut, termasuk jemaat kita. Kita sudah berusaha mengkomunikasikan kemarin, dan ternyata mereka banyak yang tidak hadir, dan kita tidak bisa salahkan. Biar bagaimanapun mereka masih dibayang-bayangi rasa takut. Tapi Bapak Ibu yang datang pagi hari ini, kabar gembiranya, saudara adalah orang-orang yang hebat, yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Dan saudara, kita buka Alkitab kita sambil tampilkan poin-poin di dalam Lukas 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Judul khotbah saya hari ini berbicara dengan kategori kehidupan orang Kristen, saudara-saudara. Ini menarik. Nah, nanti di akhirnya, di dalam kesimpulan, ada 3 jenis kategori. Kita bisa lihat dan simak kita di posisi yang mana, supaya kita merenung. Dan Tuhan rindu kita semua pastinya adalah orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Ini boleh saya ganti ini karena ini ada sudah di depan sudah ditampilkan. Saya bersihkan. Oke, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 3 ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu Saudara, ini menarik konteksnya. Saya tidak ada bermaksud menyinggung, karena ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ternyata saudara-saudara, jemaat di Korintus juga mengalami persoalan yang sama seperti apa yang mau saya sampaikan. Mereka belum dewasa di dalam Tuhan. Mereka masih anak-anak, makanannya masih bayi, sehingga mereka mengalami berbagai macam pertengkaran, bahkan membuat kubu-kubu, bahkan mereka terpecah belah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya segala sesuatu pastinya diuji di dalam kehidupan ini untuk uji materi, untuk mengetahui kategori manakah sesuatu itu digolongkan.
di dalam hal apapun di dalam kehidupan kita. Apakah ini kalau di dalam produk kategori A, B, C, D, produk ya, makanan dan lain sebagainya. Nah demikian juga kategori hal kerohanian, saudara-saudara. Next PowerPoint bisa dibantu kan? Nah, saudara-saudara perhatikan di sini orang Kristen. Jadi di dalam kehidupan kekristenan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dibagi digolongkan dua. Tetapi sebelum saya masuk ke sana, kategori hal kerohanian umat manusia dikategorikan menjadi dua, saudara-saudara. Yang pertama itu adalah manusia rohani, dan yang kedua itu adalah manusia duniawi. Yang walaupun nanti ada manusia Kristen duniawi, nanti saya akan sampai. Tapi kalau di sini yang disampaikan manusia duniawi, dia belum Kristen, belum percaya kepada Tuhan. Nah sedangkan manusia rohani ini dia sudah percaya kepada Tuhan. Di dalam dunia ini saudara-saudara, kalau saudara mungkin sudah pelajari dan perhatikan, ada namanya orang ateis. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ada juga golongan orang yang teis. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka belajar teologi, belajar tentang mengenal siapa itu Allah. Nah oleh sebab itu saya mau katakan saudara-saudara di pagi hari ini yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang manusia duniawi ini, mereka itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Bisa juga agama-agama lain, bisa juga tergolong di sini manusia yang ateis, ya. Nah, mereka tidak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Ini manusia Kristen duniawi dan manusia duniawi. Nah, kemudian lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Artinya mereka sifatnya itu lahiriah. Kalau dia kaya, dianggap berhasil. Kalau dia pintar, dianggap berhasil. Kalau lulus sekolah tinggi, berhasil. Kalau dia punya mobil, pokoknya segala ukurannya lahiriah. Nah filsafatnya bukan secara teologis, bukan secara Alkitab. Ukurannya adalah kasih. Ukurannya adalah hidup di dalam roh, hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi berdasarkan psikologis. Selalu melihat dari sisi pandangan kehebatan, kepintaran, kecerdasan. Dari sisi kecerdasan, saudara-saudara. Ya, next. Belum ya? Masih yang pertama. Saya akan jelaskan dulu yang pertama ini, saudara-saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan kalau kita berbicara tentang tadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih hidupnya duniawi. Nah, ini menarik yang kita simak saudara-saudara di pagi hari ini. Makanya saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, Martin Luther berkata, dia seorang reformasi hidup pada abad ke-15. Dia berkata begini, orang berdosa atau manusia duniawi itu seperti seekor kuda yang ditunggangi oleh iblis. Makanya jangan heran orang Kristen datang ke gereja, dia beribadah, baca Alkitab, berdoa, tetapi dia tidak bisa mengendalikan hidupnya. Selalu dikendalikan oleh iblis. Kenapa? Karena hidupnya itu belum percaya kepada roh, dipimpin oleh roh. Maka jangan heran dalam kehidupan ini dia sudah mungkin Kristen sudah 20-30 tahun, tetapi masih dikendalikan oleh kuasa iblis. Namun kabar baiknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, iblis dan kuasanya sudah dilumpuhkan. Pada tahun 2020 tahun yang lalu, Yesus sudah menebus kita di kayu salib dengan darah yang mahal. Nah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini sudah di bawah kuasa Allah yang dunia ini adalah tidak berdaya lagi kepada kehidupan kita yang ada di dalam Tuhan. Makanya roh yang ada di dalam hidup kita, apa dikatakan? Lebih besar dari. Masalahnya apakah kita mau dikendalikan oleh roh, ataukah kita mau dikendalikan oleh dunia ini? Sebenarnya ini sederhana, saudara. Tak sulit kita pahami. Nah, kerohanian orang Kristen dapat dikategorikan menjadi 3, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi di awal. Kalau kita perhatikan di situ, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, saya sudah jelaskan tadi, kategori Kristen duniawi. Kategori Kristen duniawi ini, saudara-saudara, dia orang percaya kepada Tuhan, beribadah ke gereja, bahkan dia masuk ke dalam pelayanan, bahkan dia tertanam mungkin barangkali di kul, tetapi hidupnya masih dikendalikan oleh dunia ini. Dia masih melakukan hidupnya seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, bedanya
Apa sih bedanya orang Kristen duniawi dengan orang yang Kristen manusia duniawi? Sebenarnya ini sama-sama saja. Bedanya adalah orang duniawi itu tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidupnya duniawi. Kehidupannya sama-sama menunjukkan hampir sama. Saudara, untuk memudahkan ini, seperti apa sih Pak Kristen duniawi itu? Ciri-cirinya seperti ini Bapak Saudara. Yang pertama itu adalah tidak menyesal kalau berbuat dosa. Saya ini sudah saudara kalau memarahi orang, anak saya bisa 2 hari saya terintimidasi. Kenapa saya mau begitu ya? Kenapa seperti Daud ketika dia jatuh dalam dosa? Waduh, siang malam minta ampun, kasih betul kepala. Oh Tuhan, saya orang berdosa banget. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara ketika melakukan dosa? Apakah kita sama aja? Nah, ini ciri-ciri saudara yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, mudah tersinggung, marah-marah, kepahitan, saudara-saudara, tidak punya empati kepada orang lain. Kalau orang sakit dikasih tahu, si Asa dari mana? Dia jahat, kurang ajar dia. Emang dia terima dia balasan. Ini duniawi, saudara. Bukan Kristen baik, ini duniawi. Nah, juga Bapak Saudara, ada orang berkata begini, kalau dia baik, gue lebih baik. Tapi kalau dia jahat, gue lebih jahat. Dia gak kenal saya siapa. Ini duniawi, saudara. Hati-hati dalam kehidupan. Nah, kalau orang lain Bapak Saudara menderita, kita tidak menaruh empati kepada orang lain, terlepas dia anggota jemaat kita, apakah itu keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri sudah dunia. Berarti tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara yang dikasih itu kan, kecenderungan hidupnya dikuasai oleh perut mereka. Pokoknya datang kemana-mana ukurannya uang. Datang kemana-mana urusannya pokoknya dapur, kampung tengah. Pokoknya kalau ada bertemu dengan kawan, kalau nggak makan nggak seru. Ya, ada acara makan nggak datang dia. Pokoknya urusannya kampung tengah, perut. Keutamaannya adalah mamon dan materi. Saudara bicaranya apapun pasti uang. Kalau saya datang ada untungnya nggak? Rugi apa untung? Dia begitu. Kalau saya melakukan itu untung nggak? Termasuk urusan gereja dan lain sebagainya, keluarga, saudara. Ini duniawi. Nah, terus menyelesaikan masalah dengan cara duniawi, bukan dengan surga, dan saudara. Maksudnya begini, ketika ada masalah rumah tangga, bukan dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi justru dia datang kepada orang pintar dunia ini, sebenarnya orang bodoh dalam Tuhan. Dia datang ke dukun atau datang kepada orang-orang dunia ini. Ya, ini suami saya, istri saya masalah, bagaimana menyelesaikannya? Dia bukan datang kepada Tuhan. Ini ciri-ciri orang dunia. Saudara, saya mau katakan ada keinginan berhenti berselingkuh, ada keinginan untuk berhenti masturbasi, korupsi, berjudi, dan juga hal-hal yang lain, tetapi keinginan itu tidak pernah terwujud karena tidak keberdayaannya. Mengapa? Ini yang paling penting. Ada nggak orang bawa saudara? Saya kalau nggak minum anggur 1 gelas, hidup saya tidak berarti. Kalau saya nggak merokok, lebih baik saya tidak makan daripada merokok. Duniawi, saudara. Nah, kenapa? Karena hal duniawi atau manusia lamanya masih mendominasi. Hidupnya itu masih 80-90% dikuasai oleh dunia ini. Belum dikuasai Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya kedagingan kita ini atau sifat dunia ini tidak lagi mendominasi? Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau tahapannya itu sebenarnya duniawi, Kristen duniawi. Nanti kita nomor 2 itu bayi, kemudian dewasa, yang ketiga nanti kita akan bahas. Nah, di sini bagaimana rahasianya supaya kita keluar daripada Kristen duniawi itu? Ada keinginan pribadi untuk senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus keluar. Yang biasa korupsi, saudara, misalnya di luar sana, mereka yang korupsi, mereka tidak ada cara lain selain daripada berhenti daripada korupsi itu. Kemudian bagaimana lagi selanjutnya, saudara-saudara? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, melepaskan hidup lama, melepaskan hidup kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan duniawi. Nah, bagaimana saya supaya bisa Pak melepaskan itu? Rahasianya sederhana. Bertekun dalam persekutuan, membangun hubungan intim dengan Tuhan.
dan terus mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Ini saja rahasianya Bapak Ibu Saudara. Makanya ada sebuah pepatah berkata, Allah karena biasa. Saya percaya kalau kita biasa akan terus hidup dipimpin Roh Kudus, bersekutu, ada di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam kul, di dalam ibadah-ibadah lingkungan, saudara-saudara. Maka hidup kita kecil kemungkinannya kita hidup di cara duniawi. Jadi orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang tidak pernah beribadah, orang yang tidak pernah bersekutu, saya pastikan mereka ini adalah kemungkinan besar 60 sampai 100% mereka itu pasti dunia. Bagaimana mungkin kita nggak bisa melepaskan hidup kita dari hubungan dunia ini dengan kekuatan kita? Kita tidak berdaya kecuali dengan kekuatan Roh Kudus. Nah yang kedua saudara-saudara, coba ekspor point, Kevin. Nah kita baca sama-sama. Yang kedua saudara-saudara adalah kategorinya kategori Kristen baik. 3 ya. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat apa di situ menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara-saudara, pertanyaan saya, ketika orang dikasih hanya makanannya atau minumannya susu, kira-kira orang ini apa? Bayi masih kan? Anak-anak. Lucu gak kalau orang dewasa seperti misalnya Pak Jan Raider, Ibu Vera terus susu terus dikasih susu terus, lucu gak? Alangkah lucunya. Tapi gak bisa dipungkiri saudara-saudara, di gereja masih ada saudara-saudara yang namanya Kristen bayi. Nah kalau kita pelajari istilah yang dipakai oleh Paulus, seseorang yang masih bayi dalam Kristen itu, saudara-saudara bisa lihat di situ. Seorang yang masih bayi dalam Kristen itu adalah bayi, apa di sana? Artinya apa di situ? Belum dewasa. Belum dia bisa mengkonsumsi makanan keras, makan nasi yang keras. Masih anak-anak secara rohani. Kemudian belum memiliki kemampuan untuk menerima makanan keras, dan makanannya masih susu. Apa hubungannya Pak ini tentang kerohanian? Ya jelas, Bapak Ibu Saudara. Saudara, jangankan tentang siapa itu Yesus, siapa Allah, siapa Roh Kudus, dia tahu. Kalau ditanya apa itu baptisan, apa itu arti daripada perjamuan, apa itu arti persekutuan, apa itu arti tata ibadah, liturgi dalam gereja. Kenapa sih kita mesti selalu pertama doa, kemudian habis itu Bu Vera, penyembahan biasanya kan? Itu kan punya makna semua. Doa syafaat, kemudian lagu sebelum masuk firman, itu ada makna-maknanya saudara-saudara. Sampai nanti saya akan khotbahkan sekali waktu. Sampai terakhir itu adalah biasanya kita doa syafaat ya terakhir, dan baru doa berkat. Itu semua punya makna sesuai dengan teks Alkitab. Maka itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus, sekali lagi saya mau katakan masih bayi, yang diakibatkan karena tidak memiliki pengetahuan utuh tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, tentang siapa itu Allah. Mereka masih hanya kulit-kulitnya saja, saudara. Maka saya rindu jemaat GBI Blue Plaza ini, seberapapun kita yang ada, kita paling tidak harus memahami apa itu arti baptis, perjamuan kudus, karunia rohani, liturgi, kebangkitan Kristus. Kalau sampai ini nggak tahu, betapa kita celakanya, saudara-saudara. Maka kemarin saya ngomong sama Pak Jan Rainer, siapa lagi Pak kemarin? Pak Menimbul ya. Pak, untuk menjadi pelayan Tuhan itu gak gampang. Sebab pemicu konflik gereja itu mayoritas diakibatkan dari pekerja. Kenapa Pak ada konflik pekerja seperti Korintus, pecah belah? Saudara bisa bayangkan menjadi diaken itu kan jabatan terhormat di gereja. Itu terpandang saudara-saudara. Tapi kalau dia sampai belum mengerti apa itu baptisan, aduh celaka 12 saudara-saudara. Makanya kategori yang 4 ini harus dimiliki menjadi seorang pelayan, bukan hanya Blue Plaza. Semua GBI yang ada di dunia ini, pertama itu harus tertanam dulu di dalam gereja, punya KKJ, kartu anggota jemaat. Yang kedua, seorang pelayan jabatan apapun dia di gereja harus Bapak Saudara dibaptis Islam. Kalau dia sudah dibaptis Islam di luar, tinggal kasih suratnya aja. Nah yang ketiga, dia harus tertanam di kul.
Karena kuliah ini salah satu pendewasaan kita untuk mengenal Tuhan. Dan yang keempat, itu harus ikut KOM 100. Di KOM 100 inilah kita belajar mengenal siapa itu Roh Kudus, Allah, Yesus, gereja, perjamuan, baptisan, segala sesuatu yang namanya doktrin kekristenan. Saudara bisa bayangkan dia seorang pengerja di tempat ini, nggak tahu doktrin itu. Malah petaka kita, akhirnya ribut terus, disenggol dikit hal. Karena orang kalau belum mengerti doktrin, pasti orang ini masih bayi. Dia masih bayi rohani maksud saya. Makanya jemaat di Korintus sekali lagi mereka terpecah-pecah, kasihan juga saudara-saudara. Ini berbeda dengan jemaat di Berea, saudara-saudara. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 17 ayat 11, mereka menerima firman dengan kerelaan hati dan setiap hari menyediakan hidupnya untuk mempelajari kitab Injil kebenaran Tuhan. Setiap hari memberikan waktu. Makanya gereja saudara-saudara yang tidak ada pelajaran tentang Alkitab, ini saya pertanyakan gereja kita ke depan. Ini sebagai menjawab dari teman-teman, salah satu cirinya. Ke depan saya akan buatkan jurnal gereja ini. Saya setiap pagi berbicara 3-5 menit dari Kejadian sampai Wahyu, itu secara singkat saja, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari nanti di renungan pagi saya. Itu isinya bukan sekedar renungan biasa, tapi ada makna teologisnya di dalamnya. Saya akan buat nanti salah satu ciri khas menjawab dari Pak Andre juga, salah satu ciri khas. Jadi jemaat yang datang gereja ini nggak sekedar datang, duduk, ya menyanyi, berdoa, kasih persembahan, ya dengan firman. Tapi ditanya, apa yang kamu dapat hari ini? Ya begitu dia lucu, pendetanya gemuk dikit, gimana ya itu ya? Ya orang lucu kan? Gimana lucu deh, ketawanya aneh, belum pernah saya dapat. Nah mestinya kan firman Tuhan yang kita dapat, saudara-saudara. Bukan berdasarkan pengalaman pribadi atau filsafat, dan apalagi dengan nenek moyang kita. Perlu sekali menyediakan waktu saudara-saudara secara khusus mempelajari Alkitab. Jadi kita harus mengenal siapa itu Allah. Kenapa dia Allah itu sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa merancangkan keselamatan. Apakah Tuhan Allah nggak tahu bahwa manusia itu ketika sebelum diciptakan dia bakal jatuh ke dalam dosa? Kenapa Allah masih menciptakan? Nah ini perlu diperdalam. Nah kenapa sih kok Allahnya Kristen itu 3? Nah ini sih tahu. Kalau ditanya sebelah, itu kan Allahnya 3, Tuhannya 3, gimana ceritanya? Iya, saya juga bingung, nggak tahu. Apalagi seorang pelayan Tuhan kan lucu kan? Nah ini kita harus, paling dasar-dasar ini kita harus tahu, saudara-saudara. Makanya di mata Allah ukurannya adalah kebenaran, saudara-saudara, bukan kebaikan. Saya sering kita bilang, baik, saya harus berbaik. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu ini ya. Sebab belum tentu baik bagi manusia itu benar di hadapan Allah. Saya mau katakan, saya ulang sekali lagi. Sebab belum tentu baik di mata manusia, baik di mata Allah. Ukurannya bukan baik, tetapi kebenaran. Catat Bapak Ibu Saudara. Pak Haji lebih baik dari seorang pendeta di sebelah, tapi belum tentu kebenaran. Ini yang paling penting. Karena yang masuk surga itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam kebaikan. Saya bisa baik kepada Ibu Vera ini, saya kasih tiap hari dia coklat, kasih tiap hari. Tapi mau saya supaya dia emasnya 20 gram dikasih ke saya tidak pasti. Bisa Pak, tertipu. Nah itu makanya saya mau katakan sekali lagi, di dalam kekristenan kita harus waspada terhadap iblis yang selalu menyamar sebagai malaikat terang. Ada banyak akhir-akhir ini penyesat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk di dalamnya juga pendeta-pendeta tertentu. Tapi kalau di GBI sudah didikter, saudara-saudara. Di GBI ini adalah, saya bukan mengganggu-ganggukan GBI. Saudara seorang pendeta jangankan berselingkuh, dia sehello aja dia dengan seseorang wanita, kalau dia laki-laki pendetanya. Hello, I love you. Ada bukti itu, skor 5 tahun tidak bisa melayani. Sedapnya. Apalagi ketahuan berselingkuh, ada yang melapor, langsung cabut ke pendetaan, tidak bisa di GBI melayani. Ketat, saudara. Dan saya senang, makanya saya tertarik jadi pendeta melayani di GBI, saudara. Saya di seperti ini, supaya orang nggak segampang begitu kan.
Mestinya kita sebagai hamba Tuhan jangan hanya pintar berkeok-keok atau namanya berkuak-kuak, tetapi gambaran hidup kita juga harus sama dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu sebabnya salah satu cara supaya kita tidak terkecoh dengan dunia ini atau si iblis, saat teduh adalah momen yang terbaik di dalam kehidupan ini. Saat teduh itu adalah momen yang terbaik. Nah, kita akan memperoleh berkat rohani dan iman kita pun yang bertumbuh dewasa menuju kepada kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tekun setiap hari di dalam doa, di dalam persekutuan, di dalam mempelajari firman Tuhan, di saat teduh setiap hari. Saya tidak pernah, Bapak Saudara, bangun, tidak pernah saat teduh. Saya pastikan saya tidak pernah. Walaupun mungkin terlambat karena capek, saya ada bangun siang, saya pulang misalnya jam 2, jam 3, itu pasti saya tetap saat teduh. Tidak bisa tidak. Lebih baik saya gak makan kalau gak saat teduh. Nah, yang terakhir saudara-saudara, coba bisa dibantu Kevin. Kategori Kristen dewasa rohani ini dengan cepat saja. Nah, kategori, kita baca dulu ya saudara ya. 3 ya, kita baca sama-sama yuk. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Garis bawah saudara, manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Jadi yang ketiga ini adalah kategori Kristen dewasa rohani. Manusia rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau jelaskan sebentar. Kata manusia rohani di ayat yang pertama ini dipenuhi oleh Roh Kudus, yang artinya adalah orang Kristen dewasa rohani di dalam Yesus Kristus. Jadi hidupnya tidak lagi mengejar perkara dunia ini. Yang penting kaya, yang penting sukses, yang penting saya punya rumah, yang penting saya punya baju bagus. Bukan itu lagi idolanya. Idolanya mengejar perkara-perkara yang bernilai abadi, yaitu Kristus Yesus. Saudara, kalau perhatikan di situ, orang yang dewasa di situ di dalam ayat yang pertama itu artinya berkembang secara penuh, mempunyai hikmah. Jadi dalam hidupnya itu ada hikmah, ada disiplin rohani, dan komitmen untuk berjalan bersama Kristus setiap hari, menaati firman Tuhan, tunduk pada kebenaran firman-Nya, dan keadaan apapun, suka atau duka, sakit atau sehat, tua atau muda, berhasil atau tidak berhasil dalam konteks dunia ini. Ada belas kasihan untuk menjaga orang lain, saudara-saudara. Jadi kalau belum ada kasihan kepada orang lain, ini belum dikategorikan dewasa, bagi saudara. Ikut serta dalam tanggung jawab pelayanan. Jadi kalau orang sudah dewasa dalam Tuhan, dia akan datang kepada hamba Tuhan yang lain dan berkata, "Pak, saya punya kerinduan melayani di tempat ini." Berarti dia didorongkan di sini. Tapi kalau belum dia, Bapak Saudara, masuk ke sini, jangan mimpi orang ini bisa untuk ada kerinduan melayani di sana, Bapak Saudara. Kemudian apalagi selanjutnya? Sampai di mana tadi? Ada belas kasihan, ikut serta dalam bertanggung jawab. Dalam rumah tangga juga dia bertanggung jawab. Dia akan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dengan, kalau orang Batak bilang ini sampai mengukir batu pun juga. Yang penting anakku sekolah. Ya, sampai apa di bahasa Indonesia? Mengangkat batu pun jadi. Yang penting anaknya bisa sekolah. Itu kalau istilah orang Batak, saudara. Dengan semangat yang positif. Ciri-cirinya, saudara-saudara, orang yang dewasa dalam Tuhan ini lembut kepada orang muda. Bukan berarti kalau anak mudanya salah, ya janganlah, maksudnya lembut dalam menyampaikan sesuatu. Sabar kepada orang tua. Jadi kalau anak-anak yang belum sabar terhadap orang tua, ini belum dewasa. Simpati kepada orang yang sedang berjuang, toleran kepada orang yang lemah, prihatin terhadap orang lain, melebihi terhadap diri sendiri. Ini penting. Jadi bukan aku lagi, tapi senang saya kalau dia berhasil, hidupnya bahagia. Saya senang kalau dia mencapai apa di dalam cita-cita. Kemudian kemampuan melakukan suatu pekerjaan dan tanggung jawab baik, dia wasi maupun tidak. Jadi orang nggak dia wasi, misalnya karyawan atau ibu atau bapak, dia akan bertanggung jawab sampai tuntas dan berhasil pekerjaannya. Kemudian apalagi peralihan dari hati yang keras tetapi rapuh menjadi hati yang lembut tetapi tangguh. Tadinya dia keras, Bapak Saudara, tapi
Ketika dijamah Roh Kudus, dari manusia duniawi naik menjadi bayi, dari bayi naik menjadi manusia dewasa, dari yang keras menjadi lembut. Tetapi bukan berarti Bapak Saudara orang yang lembut itu seperti bencong, tetap dia tangguh. Jadi kalau orang lembut, apa ya? Oh, bukan begitu maksudnya. Lembut hatinya, bukan tingkahnya. Ya. Tetap dia tangguh dalam hidup ini menghadapi tantangan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah ini ciri-ciri di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat seorang yang dewasa di dalam Tuhan, waktunya udah naik nih, sedikit saja saudara, sedikit lagi. Nah, oleh sebab itu, supaya tubuh sehat memerlukan vitamin, istirahat yang baik, berolahraga. Ya seperti saran daripada sekarang ini bertugas daripada pemerintah, dinas kesehatan untuk mengantisipasi COVID ini. Manusia rohani juga membutuhkan vitamin. Bapak Ibu Saudara yang harus kita konsumsi. Di dalamnya itu adalah susu berbicara tentang kebutuhan daripada anak-anak. Roti berbicara tentang firman Tuhan. Makanan yang keras ini berbicara dengan tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Madu dalam Mazmur 119 ayat 103 ini terhadap janji Tuhan yang selalu manis. Walaupun saat ini kita pahit, tetapi kita percaya janji Tuhan. Sekelak nanti pasti ada ya dan amin dalam hidup kita. Jadi Kristen itu kan yang paling utama terakhirnya itu adalah pengharapan. Sekarang ini kondisi bisa lemah, ekonomi lemah, penyakit mungkin dan lain sebagainya. Tapi kita punya harapan Tuhan bisa balikkan keadaan. Kemarin saya Metro TV saya baca profil Sinarmas. Ternyata beliau dari Timur. Itu dari mana ya? Lupa saya. Pokoknya termiskin lah di sana. Dia lulus SD itu kata. Tetapi dia orang terkaya nomor 3, ratusan triliun harta. Tak lulus SD. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu dalam hidup ini sangat bisa mungkin. Yang penting kita harus mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Nah, yang penting dalam hidup kita harus selalu lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Tidak merasa kaya, tidak merasa cukup, tidak merasa sudah hebat, tangguh, kuat. Saya beri contoh sederhana saudara, begini saja. Ikan di laut, hidupnya dia di sana makan, minum, kencing, berak, maaf ya, pacaran dan lain sebagainya. Saya mau tanya ikan laut itu ketika dibawa ke darat, asin apa tawar? Ada yang minum? Ikan laut yang dibawa, yang dimakan itu asin apa tawar bu? Ikan laut tawar dong, mesti dikasih garam dulu kan. Nah demikian juga kita orang percaya hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tetapi kita tidak boleh terkontaminasi dengan dunia ini. Kita harus tetap ada di dalam iman. Nah sebagai kesimpulan saja saya mengundang ke depan para petugas. Kategori kehidupan rohani ada 3 golongan, Kristen duniawi. Saya berharap dari Kristen duniawi bisa naik tangga menjadi bayi. Dan yang terakhir itu adalah Kristen dewasa. Tuhan rindu kita semua adalah Kristen yang dewasa. Tetapi Bapak Saudara saya mau katakan begini. Semua manusia pasti akan tua, suka atau tidak. Tetapi untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, itu adalah keputusan di tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus ke depan. Kita tundukkan kepala, saya mau ajak kita bangkit berdiri. Bapak kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus tubuh dan darah melalui anggur dan roti ini. Jalla Tuhan, Engkau mengurapi, memberkati kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami. Siapakah kami? Dia adalah orang-orang berdosa yang seharusnya mati binasa. Tetapi karena kasih Tuhan, pengorbanan-Mu, darah-Mu tercurah, maka kami diselamatkan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Kalau masih kami adalah manusia duniawi, ampuni kami Tuhan, kuduskan. Kalau ada di hati kami Tuhan, masih ada Tuhan kebencian, masih ada di hati kami Tuhan akan pahit, masih ada di hati kami kedongkolan, ampuni kami Tuhan, kuduskan supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima
tubuh dan darahmu melalui roti dan anggur ini. Kudus kami sucikan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Roti dan anggur perjamuan dibagikan. Betapa besar kasih-Mu Allah. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur atas persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita dimeteraikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia, ucapkan syukur, keluarkan suaramu. Haleluya. Buka suaramu, ucapkan syukur, terima kasih buat Dia. Haleluya, glory. Yang bisa berbahasa roh silakan berbahasa roh. Tidak lama ya sedang lama Baba
mujizat terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan mereka yang miskin Tuhan berkaya. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan, mereka yang masih imannya lemah, dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kemenangan, ada sukacita. Siang hari ini jemaat-Mu, mereka semua adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga mereka menjadi pelaku firman-Mu, mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan ini. Pulihkan dalam setiap pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga, bahkan berkati Tuhan pekerjaan usaha kami. Lindungi kami Tuhan dari virus corona ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, selalu dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Berkati berlimpah-limpah semua jemaat-Mu Tuhan. Pulang membawa sukacita dari tempat ini dan kembali melakukan aktivitas usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tinggi tangan kita, tinggi-tinggi, untuk terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Di nama Tuhan. Saudara-saudara, pengumuman untuk sementara silakan duduk sebentar Bapak Saudara. Untuk pool kita masih online, 2 pengerja masih online, dan ibadah hari Minggu kita tetap offline sampai ada pemberitahuan ya. Dan saat minggu depan saya berharap jemaat akan penuh kursi-kursi. Jadi nggak ada lagi yang namanya kosong yang sudah ditandai itu. Minggu depan ajak teman-teman kita, bawa rekan-rekan kita, supaya tempat ini penuh dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Selamat berlibur hari Minggu.